Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mengganggu waktunya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Kuntum Sari Devi Putri, NIM 1900-2019, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Pendidikan Universitas Pak. Iya. Tujuan saya ke sini itu adalah untuk mewawancara Pak tentang mutu sekolah. Iya. Sebelumnya boleh Bapak kenalan juga Pak? Oh iya boleh. Baik, terima kasih Devi yang telah memberikan kepercayaan kepada sekolah sistem bangunan. Dalam hal ini Bapak mewakili nama Bapak Warnil Sedari Diamanah sebagai wakil kepala sekolah ujian siswaan sekaligus juga mengajar bidang studi PPKN. Tentang sekolah kita SMA Pembangunan BNP itu berada di bawah naungan Universitas Negeri Padang, yang mana Universitas Negeri Padang telah menunjuk yang namanya tim direktur gitu untuk membina sekolah kita ini. Dan sekolah kita ini tidak hanya SMA, ada di sana SMP-nya, ada SD-nya, ada TK, ada PAUD, malah ada juga mungkin titipan anak gitu, TPA gitu. Itu mungkin gambaran sekolah kita sebuah bangunan BNP yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Itu kita berharap bagaimana kualitas mutu sekolah ini dalam keseharian ataupun hari-hari kita harapkan itu ada peningkatan gitu, baik itu pengelolaannya, sarana personal dan sebagainya. Itu mungkin Devi, dan SMA kita ini seperti biasa ada kelas 10, 11, 12 dan terdiri dari 3 jurusan. Ada bahasa namanya APBB, ada juga MIA atau IPA, dan terakhir ada IPS atau IS. Dan sebelumnya sekarang rombelnya alhamdulillah itu lebih kurang 21 kelas gitu, dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ini itu sementara. Sebelum pertanyaan berikutnya, Gitu Pak, apakah ada kendala Pak dalam penjaminan waktu di sekolah ini Pak? yang namanya perjalanan dalam peningkatan usaha pada akhirnya lebih baik, tentu biasa saja mungkin namanya kendala itu biasa. Ini kendala kita temui dalam keseharian dalam rangka peningkatan mutu. Ya mungkin apalagi kondisi sekarang dan kondisi pandemi sekarang, tentu segala sesuatu yang berkenaan dengan komunikasi terbatas gitu. Itu ini juga terkendala ini. Tapi kendala itu tentu alhamdulillah tidak begitu kentara, dan sesuai dengan kemajuan IT sekarang, alhamdulillah walaupun kondisi pandemi kita tetap melaksanakan proses pembelajaran gitu melalui online, yang dalam hal ini sekolah kita dalam mengatasi kendala ini memakai pembelajaran online-nya sistem Google Classroom, dan termasuk juga aplikasi lain, mungkin juga WA, mungkin juga tatap muka melalui Zoom bersama siswa kita. Dan kendala lain kita temui dalam bulan sekarang adalah karena sekolah kita ini boleh dikatakan tidak seperti sekolah negeri gitu, karena walaupun di bawah NP tapi mungkin masyarakat masih memandang sekolah ini swasta gitu. Kalau namanya swasta tentu dananya masih banyak bergantung kepada siswa atau semua orang tua murid. Seperti kita ketahui, kondisi sekarang juga mempengaruhi karena COVID-19 ini, otomatis perekonomian masyarakat gitu sedikit agak terganggu, dan namanya tidak seperti biasa. Otomatis keuangan yang kita terima di sekolah melalui SPP ini setiap bulan itu sedikit agak juga terganggu gitu. Termasuk pembelajaran yang selama ini bisa tatap muka, bisa kita memberdayakan potensi anak, langsung kita lihat, langsung kita bina. Sekarang tentu semangat ini ada, tapi mungkin suasana ini terbatas gitu, bisa melalui online gitu, jadi tidak seperti biasanya. Jadi itu mungkin kendala yang kita temui dalam kondisi pandemi ini, termasuk juga semangat dari siswa kita atau peserta didik kita itu tidak seperti biasa dalam tatap muka ini. Itu semuanya serba terbatas gitu. Semangat mereka mungkin, tingkat kerajinan mereka, termasuk juga lah dengan kondisi hari ini, kondisi orang tua yang sangat bervariasi, otomatis hal-hal yang kita inginkan untuk kemajuan peningkatan mutu
itu udah sementara sedikit agak terganggu mungkin ya. Mungkin kita ingin bagaimana komunikasi lancar dengan orang tua, tapi karena keterbatasan orang tua mungkin pembelian paket segala macamnya ataupun kondisi alat komunikasi HP begitu sangat bervariasi, itu otomatis sangat mengaruhi apa-apa yang kita lakukan dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Ya, ini salah satunya gitu. Dan kita tidak boleh juga putus asa, itu kita tetap berupaya dengan kondisi yang terbatas ini, itu kita berusaha bagaimana memerayakan kondisi yang ada ini. Alhamdulillah kita lihat negara ada kepedulian yang tinggi dengan ikut mungkin memberikan sedikit suntikan paket ataupun pulsa mungkin kepada guru-guru dan kepada siswa gitu. Ini otomatis akan mengurangi sedikit kondisi-kondisi yang nggak terbatas mungkin bagi yang kurang mampu. Dengan bantuan ini terbantu gitu. Terus juga guru-guru kita, ada guru kita bukan semuanya pegawai sipil, ada juga yang honor, itu mereka juga butuh suntikan dana untuk mempelajari komunikasi dengan peserta didik ini. Dan kita juga di sekolah dalam rangka mengatasi kendala ini tidak hanya sistem online, kita juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk datang ke sekolah, karena mungkin saja dalam kondisi online ini semuanya tidak bisa secara maksimal gitu. Maka alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki labor komputer, dan kita juga memiliki wifi yang cukup untuk melayani peserta didik yang mungkin terbatas di rumah, mungkin karena mereka jauh pedalaman, sinyalnya mungkin tidak begitu lancar, tidak begitu oke. Nah, sekolah kita memberikan fasilitas dan insyaallah dipersilakan gitu, dan guru kita juga siap. Dan alhamdulillah seperti arahan dari direktur dan juga dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat, selama pandemi ini diharapkan guru-guru kita juga kan berada di sekolah. Iya. Artinya dengan berada di sekolah otomatis ketika peserta didik kita mau ke sekolah, karena kendala yang tadi mereka bisa dilayani langsung. Mungkin ada yang bertanya, mungkin materi-materi pelajaran tidak dimengerti, terutama sekali yang menyangkut dengan eksat, hitungan, matematika, fisika dan sebagainya, itu perlu penjelasan ini. Maka guru juga atau sekolah memberi kesempatan untuk langsung tetap muka menjelaskan hal-hal yang mungkin kurang dipahami siswa. Itu mungkin diantaranya yang nampak kendala dalam kondisi pandemi sekarang. Dan seperti kita ketahui juga dalam peningkatan mutu ini kita tetap mengacu kepada 8 standar pendidikan ini ya. 8 standar ya, apakah itu standar kelulusan, sarana prasarana ya, tenaga kependidikan, keuangan, semuanya lah 8 standar itu kita berupaya setiap tahun itu mengevaluasi bagaimana peningkatan dari 8 standar yang ada di sekolah kita ini. Mungkin sementara itu, silakan yang berikutnya. Ya. Terus kan itu kan ada kendala Pak. Jadi Ya. bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut? Ya seperti Bapak gambarkan tadi, dari kendala-kendala yang ada kita klarifikasikan lah, kita suarakan bersama di mana yang mungkin ya. Kalau mungkin kendalanya dalam kondisi biasa mungkin bagaimana siswa ini merasa nyaman, merasa oke gitu dalam belajar, itu banyak hal yang kita lakukan. Mungkin mengadakan pelatihan kepada guru-guru kita, meningkatkan kemampuan IT-nya. Mungkin ada juga kita sekolah adakan lesson study namanya. Lesson study itu artinya satu orang guru itu dipantau oleh beberapa orang guru, dan guru-guru lain memberikan masukan bagaimana peningkatan proses pembelajaran itu. Otomatis secara perlahan pelayanan kepada siswa itu akan lebih bagus dengan adanya lesson study ini. Artinya bagaimana setiap guru itu siap apakah mungkin menerima masukan-masukan terhadap pembelajaran itu, dan kita prinsip tidak menjadi kesalahan, tapi bagaimana kita saling memberikan masukan terhadap sebuah proses pembelajaran gitu. Ini salah satu yang kita adakan, yang pernah diadakan di sekolah kita, peningkatan mutu. Dan masuk juga bagaimana di samping meningkatkan kemampuan guru mungkin dalam berbagai hal pembelajaran, mungkin bahan ajar segala macamnya. Seperti ketika kita bersama, di samping uang SPP, negara juga akan membantu melalui dana BOS ini. Di mana kita mengalokasikan dana-dana yang ada ini untuk meningkatkan mutu. Seperti ada pelatihan tadi mungkin dibayar dengan dana-dana BOS ini
mendatangkan narasumber segala macamnya, termasuk juga ya melengkapi lah bahan-bahan ajar bagi guru, termasuk bahan bacaan bagi siswa kita. Dan alhamdulillah sekolah kita setiap tahun menganggarkan bagaimana setiap siswa itu memiliki buku pegangan minimal satu gitu untuk bidang studi. Otomatis mereka bisa belajar di rumah dengan adanya buku ini. Dan mereka tidak istilahnya sekolah menyediakan mereka meminjam, tidak usah bayar. Yang penting mereka bagaimana memanfaatkan buku ini, bagaimana mereka melihara. Makanya dari tahun ke tahun itu dengan melengkapi buku berbagai sumber ini, termasuk untuk guru-guru. Di samping buku wajib, itu guru-guru kita persilakan untuk mengusulkan ke sekolah apa yang perlu rasanya dalam rangka peningkatan pelayanan pembelajaran untuk anak-anak kita. Mungkin guru ketika ada MGMP itu mendapatkan informasi penting, ini mungkin buku yang lebih bagus segala macamnya, ya sekolah memberikan kesempatan, silakan. Dan melalui dana BOS dan juga dana-dana yang dikumpulkan dari SPP siswa. Kalau sekolah kita namanya RKAS ya, RKAS melalui direktur sekolah gitu ya. Termasuk kita juga di sekolah kita menganggarkan dana-dana untuk memberdayakan, di samping memberdayakan guru tadi juga termasuk siswa dengan berbagai potensinya yang ada itu kita salurkan melalui kegiatan pengembangan diri gitu. Mungkin di saat pandemi ini kegiatan pengembangan diri ini terbatas. Mungkin tetap kita adakan juga, tapi itu tuh sifatnya individual. Yang di rumah mungkin karya-karya apa yang bisa mereka lakukan di rumah, kita tampilkan dalam bentuk dalam daring atau online. Misalnya kemarin ada lomba puisi gitu, mereka videokan, mungkin lomba membuat sebuah karya-karya mereka fotokan ya, jadi dikirimlah ke tim ataupun ke nomor telepon sudah kita buat. Makanya walaupun kondisi terbatas, tapi pemberayaan kesehatan tetap kita jalankan. Seperti hari ini kita lihat setelah selesai ujian, kita tetap mengadakan yang namanya kelas meeting. Selama ini kelas meeting tetap buka, ada olahraga mungkin, ada pertandingan mungkin, ada perlombaan yang secara langsung. Sekarang mungkin dalam sistem online. Seperti sekarang kita adakan bagaimana memberdayakan nilai ketakwaan, lomba membaca Quran misalnya kan, mereka videokan dan mereka kirim. Atau lomba mengarang puisi, mereka karang sendiri, mereka tampilkan, mereka videokan, mereka kirimlah ke tim penilai atau guru yang kita tunjuk. Artinya kondisi pandemi ini itu kita lebih cerdas lagi bagaimana mencari kegiatan yang tetap mengacu kepada peningkatan mutu gitu. Termasuk kita antar guru juga kita adakan lomba-lomba antar guru mungkin ya, agar memotivasi semangat tadi bagi guru dalam pembelajaran. Itu mungkin sementara. Terima kasih ya Pak atas penjelasan dari pertanyaan yang telah disampaikan ke Bapak. Ya. Dan terima kasih juga Pak atas waktunya Pak. Ya sama-sama, mudah-mudahan dari penjelasan Bapak yang mungkin belum mewakili keseluruhan, ini sudah bisa sebagai gambaran inilah kira-kira yang bisa dilakukan di sekolah kita dalam rangka peningkatan mutu ini. Dan tentu kita berharap dengan berbagai upaya ini salah satu sekolah kita semua bangunan termasuk sekolah-sekolah lain gitu bisa lebih berpacu dalam meningkatkan mutu, memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak bangsa ini. Termasuk kita berharap dengan kondisi pandemi ini semuanya serba terbatas gitu, mudah-mudahan pandemi ini cepat memudar ataupun cepat teratasi dengan baik sehingga kita bisa kembali normal seperti biasa dan kita bisa kembali memberdayakan berbagai potensi-potensi yang ada di sekolah kita, termasuk mungkin peningkatan porsi pelajaran bagi guru, pengelola sekolah semuanya, termasuk siswa kita. Itulah harapan kita. Itu mungkin atas nama sekolah, terima kasih atas perhatian di tempat sekolah, dan sekolah juga mohon maaf kalau ada yang mungkin tidak utuh semuanya kita sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama Bapak Warsil tadi. Dari hasil wawancara tersebut dapat saya analisis bahwasanya mutu di sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNP ini mengacu kepada 8 standar mutu pendidikan, yang mana setiap tahunnya mengevaluasi bagaimana proses perkembangan dari 8 standar mutu
yang ada di sekolah SMA pembangunan laboratorium tersebut. Sekian hasil dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.